main fisik kayak kita, security jangan, karena kita pindah langsung, ya. Iya. Di situ disebutkan kalau kalian main fisik karena kita adalah perintah langsung. Nah, di sini adalah pertanyaan yang paling krusial sebenarnya, ini perintah langsung dari siapa ya? Setelah Abang-abang semua, Main fisik banget saya bilang. siap, jelas bang. ini mungkin salah satu Ingat, ketuanya ya. jadi saudara kasih dulu paham. Coba kita dengarkan kata-kata. Siap, sama-sama bang. Siap. Kalau lu main fisik kayak kita, security jangan, karena kita pindah langsung, ya. Ini forum diskusi yang peduli kepada negara kesatuan Republik Indonesia, yang kita tahu amburadul. Toto ada kelompok yang membuat lebih amburadul kondisi bangsa ini. Saya hanya menunggu apakah pemerintah melalui aparat terkait dalam hal ini kepolisian akan bertindak tidak dengan kejadian brutal atau biadab tadi. Preman bayaran bubarkan diskusi diaspora. Sejumlah tokoh nasional ungkap polisi berpelukan dengan preman. Mereka menutupi wajah dengan masker sambil berteriak-teriak. Mereka mengancam dan merusak properti milik hotel tempat digelarnya diskusi diaspora. Mereka dengan bebas masuk begitu saja ke arena diskusi yang dihadiri para tokoh nasional. Diskusi diaspora diselenggarakan oleh Forum Tanah Air di salah satu hotel di kawasan Jakarta Selatan pada Sabtu 28 September 2024. Diskusi diaspora dihadiri sejumlah tokoh nasional, diantaranya Abraham Samad, Din Samsudin, Paru Rozi Sunarko, Husnul Maria, Siti Fadilah, dan Repli Harun. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Samsudin membeberkan kronologi terjadinya pembubaran diskusi diaspora di Grand Kemang, Jakarta Selatan. Dalam peristiwa ini, beber Din Samsudin, massa yang tak dikenal bertindak anarkis, memporak-porandakan panggung, menyobek backdrop, mematahkan tiang mic, dan mengancam para peserta yang baru hadir. Menurutnya, acara itu dirancang sebagai dialog antara diaspora Indonesia di mancanegara dengan sejumlah tokoh atau aktivis tentang masalah kebangsaan dan kenegaraan. Dr. Tipa dalam unggahannya juga menyibak bahwa ketika acara selesai, nampak preman-preman itu berpelukan dengan polisi-polisi. Ada apa dengan negara ini hingga aksi anarkis dilakukan dengan terang-terangan, bahkan di bawah lindungan aparat negara yang seharusnya melindungi hak-hak setiap warga negaranya, dan bukannya melindungi aksi gerombolan preman yang anarkis. Dia juga mengatakan bahwa insiden tersebut mencoreng-moreng demokrasi negara ini. Sungguh peristiwa kemarin adalah noda hitam yang mencoreng-moreng demokrasi negara ini, yang kebebasan berpendapat dan berkumpul adalah hak yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ketika yang dilindungi polisi adalah preman pengacau dan bukan warga yang menjalankan kegiatan secara tertib dan bermartabat. Saya merasakan jika dibiarkan terus-menerus terjadi, maka negara ini sudah pada tahap menuju kehancurannya, kata Dr. Tipa. Terkait preman yang berpelukan bahkan cium tangan dengan polisi terlihat dalam sejumlah video yang beredar di media sosial. Salah satunya adalah video yang direpost oleh Muhammad Said Didu. Din Samsudin menyampaikan, sejak pagi hari sudah ada sekelompok massa menggelar orasi dari atas sebuah mobil komando di depan hotel. Namun Din mengaku tidak mendengar jelas tuntutan massa. Tidak terlalu jelas pesan yang mereka sampaikan kecuali mengeritik para narasumber yang diundang dan membela rejim Presiden Jokowi, kata Din Samsudin. Kiranya kemudian pihak manajemen hotel agar merespon
berbicara di Aliansi Cinta Tanah Air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya pikir pantas kita berduka. Sepanjang hidup saya baru 2 kali menyaksikan preman menyerbu orang yang mau bicara. Yang pertama saya di Barcelona karena protes tentang tambang batu bara. Sekarang di negaraku sedang terjadi. Kami seluruh warga negara Indonesia memesan kepada penguasa, warga negaramu sudah terancam di negerinya. Negara sudah tidak hadir melindungi rakyatnya. Pikiran saya hanya di daerah-daerah penggusuran negara tidak ada, ternyata di pusat kota pun negara sudah tidak ada melindungi rakyatnya. Saya sangat menduga bahwa yang mengirim ke sini adalah memang pihak-pihak yang ingin tidak ada perubahan di negeri ini, yang ingin ada agar gaya kepemimpinan Jokowi berlanjut, yang ingin agar pembagian tanah-tanah rakyat oleh para oligarki yang dilakukan Jokowi berlanjut, sehingga mereka mengirim orang agar pembicaraan seperti ini mengambil hak-hak rakyat itu dihentikan. Insya Allah seluruh rakyat Indonesia tidak akan diam. Kami akan menghadapi, menjaga kedaulatan rakyat agar tidak semena-mena diambil alih oleh kaum oligarki. Saya pikir semua setuju, seluruh diaspora dunia. Saya berharap bantulah negaramu berteriak di luar untuk membenahi Indonesia, karena kami sekarang sudah terancam di negeri ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, kami akan menghadapi siapapun yang mau mengambil alih kedaulatan rakyat dan mengambil untuk mengatur negeri ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, keren Jakarta. Ya, saudara sekalian, kalau dari sisi demokrasi, ya, kejadian tadi kampungan, ya, kejadian yang primitif. Bayangkan, sebenarnya kan mudah. Kalau mereka mau demonstrasi, ya demo aja di sana. Hak untuk menyatakan pendapat. Yang mana yang ini, Pak? Tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. Ya, kalau kita bicara mengenai hak, silakan saja mereka menyampaikan pendapatnya di mobil komando sebagaimana yang sering kita lakukan, ya kan? Tetapi ketika sudah masuk ke sini merusak, itu namanya kriminal. Seperti dikatakan Maijen Sunarko tadi, itu bukan delik aduan, dan mereka melakukan itu di depan polisi. Jadi kalau polisi tidak bertindak, aneh bin ajaib, ya. Menurut saya kita perlu nanti rame-rame datang ke kantor polisi untuk menyampaikan hal ini. Kalau mereka tidak melakukan tindakan apa-apa, itu satu hal, ya. Hal yang kedua, kita melakukan ini di tempat yang tertutup, di tempat yang terhormat, ya, bukan di jalan. Karena itu kalau demonstrasi atau unjuk rasa di jalan saja itu bisa dilakukan dengan prosedur yang memang sudah diatur, masa di dalam kita tidak bisa melakukannya? Talkshow di televisi itu kadang-kadang jauh lebih ganas materinya, mengkritik pemerintahan dan lain sebagainya. Kita tidak tahu apa yang nanti mau dibicarakan. Jangan-jangan mereka takut dengan Prof. Din Samsudin.
takut sama Puang Said Didu ya. Padahal kita ini hanya menyampaikan ide dan gagasan. Orang seperti kita nggak bahaya, tapi pasti koruptor takut, itu masalahnya, ya kan? Jadi orang seperti kita tidak bahaya, tapi pasti koruptor takut. Kenapa? Karena kita menyampaikan apa yang ada sesungguhnya. Jadi sangat aneh menurut saya ketika kemudian orang takut dengan orang yang berpikir. Orang takut dengan orang berpikir itu pasti negara primitif. Pasti pemimpinnya primitif. Pasti penegak hukumnya primitif. Kalau takut dengan orang yang berpikir. Mestinya yang takut itu dengan preman, yang suka ngambil tanah, koruptor yang suka curi uang negara. Ini masa takut dengan Prof. Din Samsudin yang sekarang lagi batuk. Karena itu kawan-kawan semua, saya berharap kita tetap menjalankan diskusi kita ya dengan baik, dengan damai, sampaikan pikiran secara baik, secara lugas, secara tegas sesuai dengan hak-hak konstitusional kita, freedom of speech and freedom of association. Itu saja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.